Pada saat itu sudah jelas itu adalah jatuh cinta pada pandangan pertama, di mana gestur tubuhnya yang sangat elegan, rambut peraknya yang begitu indah, serta senyuman yang begitu manis. Dan gadis itu bernama Charlotte Bennet, seorang siswi pindahan dari Inggris. Aoyagi tak menyangka akan ada murid baru di semester ini, dan temannya yaitu Akira berkata kalau mereka sangatlah beruntung. Aoyagi dan Akira sudah berteman sejak mereka kecil. Akira bertanya apakah Charlotte sudah punya pacar atau tidak ya. Tapi menurut Aoyagi pastinya sudah punya. Akira merasa Aoyagi terlalu pesimis, yang membuat Aoyagi kesal dan menyuruhnya bertanya secara langsung. Dan tanpa diduga, Akira benar-benar bertanya ke Charlotte. Itu membuat Charlotte merasa sangat malu dibuatnya, dan tanpa sadar ia menjawab kalau saat ini ia tak memiliki pacar. Tentu itu membuat seisi kelas menjadi heboh. Itu membuat guru mereka, Miu Hanazawa Sensei, menjadi kesal dengan Akira yang membuat kegaduhan seperti itu. Tapi Akira menjadi kesal kenapa dia sendiri yang dimarahi. Padahal Aoyagi juga ikutan berisik, dan jelas itu karena Akira bertanya hal semacam itu yang seharusnya dilakukan secara pribadi dan akan dimarahi nanti. Itu membuat seisi kelas tertawa dibuatnya, termasuk Charlotte. Tapi Aoyagi merasa kalau Charlotte memperhatikannya. Aoyagi masih tak percaya akan ada murid asal Inggris di sini, dan itu sangat mirip seseorang yang Aoyagi kenal dulu. Ketika jam istirahat, Akira menjadi kesal dengan Aoyagi yang berkhianat darinya. Aoyagi hanya bisa meminta maaf soal itu, tapi tetap saja Aoyagi merasa kalau Charlotte sangat luar biasa karena ia begitu fasih dalam berbahasa Jepang. Namun Akira tak paham apa itu fasih dan merasa kalau Aoyagi juga luar biasa karena juga jago dalam bahasa Inggris. Tapi bagi Aoyagi itu berbeda karena dia adalah orang Jepang yang bisa berbahasa Inggris, beda dengan orang Inggris yang bisa bahasa Jepang. Namun Akira masih tak mengerti bedanya. Akira menyadari kalau ia akan tertinggal oleh lainnya untuk mendekati Charlotte. Aoyagi memperingatkan Akira agar tak berlebihan, tapi Akira sudah pergi sedari tadi dan mendekati Charlotte. Karena Charlotte tampak senang, Aoyagi tak mempermasalahkannya. Dan ketika jam pulang sekolah, semua murid sibuk mengajak Charlotte untuk ikut main bersama sepulang sekolah. Mereka tampak memaksa Charlotte, tapi Charlotte menolak ajakan tersebut karena adiknya yang masih kecil sedang menunggunya di rumah. Akira yang tampak kelewatan itu berkata untuk membawa adiknya juga, dan mereka tak akan mempermasalahkannya. Tapi itu membuat Charlotte sedikit kesulitan dibuatnya. Aoyagi yang mengenal Akira menyadari kalau Akira tak bermaksud jahat seperti itu, tapi itu membuat orang lain juga semakin memaksa Charlotte, dan tak ada pilihan lain selain Aoyagi ikut campur. Aoyagi menghentikan Akira karena sudah kelewatan. Aoyagi beralasan kalau minggu depan sudah ujian dan tak ada waktu bermain seperti ini. Tapi Aoyagi menjadi sasaran semua orang karena tampak ingin mengganggu mereka. Aoyagi paham kalau akan berakhir seperti ini, dimana ketika ada satu pendapat yang berbeda dari kebanyakan, maka itu akan menjadi serangan bagi kelompok mayoritas. Tapi Aoyagi sudah terbiasa soal masalah semacam ini, dan hanya Akira yang bisa berteman dengannya, dan pastinya ini akan berakhir menjadi keributan. Aoyagi mencoba menghentikannya, namun gagal, dan hanya ada satu orang yang bisa melakukannya. Akira dengan cepat meminta maaf, dan itu semua kesalahannya. Benar kata Aoyagi, mereka tak bisa bermain di waktu-waktu seperti ini, dan itu membuat murid lain juga ikut kebingungan. Tapi Akira membenarkan perkataan Aoyagi sebelumnya. Akira juga menegaskan jika nilai mereka semua turun, itu pasti akan membuat Charlotte merasa bersalah juga, dan mereka semua setuju soal pendapat itu, dan menyarankan untuk mengadakan pesta setelah ujian berakhir. Mau tak mau, seisi kelas pun setuju dengan ide tersebut. Akira berterima kasih karena Aoyagi sudah menolongnya, dan tak diduga Miu Sensei juga mendengarkan sedari tadi dan kagum karena Akira juga akan serius belajar meskipun nilainya paling rendah di kelas. Dan Akira tak menyangka kalau akan ada Miu Sensei di sini. Miu Sensei berkata untuk tak perlu takut karena ia tak mencari Akira, melainkan ia mencari Aoyagi dan membuat Aoyagi ketakutan, dimana Miu Sensei meminta tolong Aoyagi untuk menyusun buku di ruang penelitian. Aoyagi tak masalah selama Miu Sensei tak mengancamnya seperti tadi, tapi bagi Miu Sensei lebih tepat mengatakannya sebagai hukuman, karena jika tidak, kelas akan menjadi heboh karena hanya Akira saja yang mendapatkan hukuman sedangkan Aoyagi tidak. Dan juga Miu Sensei tak menyangka kalau Aoyagi berperan sebagai penjahat lagi seperti itu, dan bingung kenapa Aoyagi selalu berperan seperti itu. Aoyagi baru sadar ternyata Miu Sensei sedari tadi melihat kejadian itu dan bingung kenapa tak dihentikan lebih awal. Awalnya Miu Sensei ingin ikut campur, tapi Miu Sensei melihat Aoyagi sudah bergerak dan tak baik bagi guru ikut campur dalam masalah muridnya, dan Miu Sensei percaya pada Aoyagi. Tapi sebenarnya Miu Sensei ingin ikut campur dan menyesalinya. Aoyagi tak mempermasalahkannya dan juga tak memperdulikannya.
Menurut Aoyagi, yang terbaik adalah melakukan pengorbanan diri seperti itu. Tapi itu membuat Mio Sensei kesal dan bingung kenapa Aoyagi bisa berpikiran seperti itu. Dan jika Aoyagi selalu berpikir seperti itu, suatu hari akan jadi sebuah masalah bagi Aoyagi sendiri. Dan berkata, haruskah Mio Sensei menurunkan nilai Aoyagi, yang membuat Aoyagi menjadi kesal karena Mio Sensei menjadi sangat licik. Tapi bagi Mio Sensei, Aoyagi harus bersikap licik seperti itu, karena jika tidak, ia akan kesulitan dalam hidup bermasyarakat. Yang membuat Aoyagi bertanya-tanya, apakah tak masalah seorang guru bersifat licik seperti itu? Mio Sensei merasa kalau Aoyagi berpikir sesuatu yang tak sopan tentangnya, tapi mungkin itu hanya perasaannya. Tapi Mio Sensei ingin berkata kalau Aoyagi harus menghargai dirinya sendiri, karena Aoyagi adalah murid yang pintar. Tapi bagi Aoyagi, ia sudah menghargai dirinya sendiri. Dan tiba-tiba ia mendengar seseorang berteriak dan menangis dalam bahasa Inggris. Aoyagi mencoba mencari tahu dari mana asal suara itu, dan di sana terdapat seorang bocah kecil menangis dan tampak mencari seseorang. Aoyagi juga melihat beberapa orang di sana, tapi karena bahasa Inggris, orang-orang jadi sulit menolongnya. Dengan cepat, Aoyagi mendekati bocil tersebut dan bertanya apa yang terjadi, apakah ia tersesat atau semacamnya. Tapi yang terjadi, bocah itu kabur ketakutan dan bersembunyi. Aoyagi meminta maaf karena sudah menakutinya, dan akhirnya gadis itu memperlihatkan wajahnya dan bertanya siapa Aoyagi. Aoyagi memperkenalkan namanya, begitu juga bocil itu. Aoyagi bertanya siapa itu Lottie dan apakah kalian terpisah? Tapi Emma berkata kalau Lottie tak ada di sini. Aoyagi bingung pergi kemana Lottie, tapi itu membuat Emma menangis sejadi-jadinya. Aoyagi yang bingung merasa harus melakukan sesuatu agar Emma tak menangis lagi. Dan ia menyadari penjepit rambut Emma yang mirip kucing itu dan memperlihatkan video tentang kucing. Itu membuat Emma menjadi sangat senang dibuatnya dan menjadi sangat fokus dengan video kucing itu. Tapi Aoyagi menyadari sesuatu dari Emma, di mana rambutnya berwarna perak, dan panggilan Lottie itu apakah jangan-jangan itu Charlotte? Aoyagi bertanya nama lengkap Emma, dan itu adalah Emma Bennett. Berarti ini adalah adik Charlotte yang dibicarakan sebelumnya. Aoyagi pun memutuskan untuk membawa Emma untuk bertemu kakaknya. Itu membuat Emma kembali senang. Ketika Aoyagi mengajak Emma pergi, Emma seperti mencari sesuatu dan membuat Aoyagi bingung ada apa. Itu karena Emma ingin bergandengan tangan dengan Aoyagi. Aoyagi pun menurutinya dan sekarang mereka pergi menuju Charlotte. Tapi tiba-tiba Emma berhenti. Itu karena HP miliknya Aoyagi mati kehabisan baterai dan sekarang meminta gendong ke Aoyagi. Aoyagi merasa bingung, tapi karena Emma ingin menangis, Aoyagi terpaksa menurutinya. Aoyagi memutuskan untuk kembali ke sekolah dan bertemu Mio Sensei. Tapi Mio Sensei bingung siapa bocil itu. Aoyagi berkata kalau bocah ini tersesat dan bernama Emma. Emma bingung siapa orang-orang ini. Aoyagi menyuruh Emma untuk menebaknya. Emma berkata apakah mereka guru Aoyagi, dan benar. Aoyagi mengelus kepala Emma karena sudah menjawab tepat. Tapi Mio Sensei merasa terpincut dibuatnya, yang membuat Aoyagi bingung ada apa dengan Mio Sensei yang tiba-tiba. Setelah itu Mio Sensei mengetahui kalau ini adalah adiknya Charlotte. Karena itulah Aoyagi membawanya ke sekolah. Juga sebelumnya Mio Sensei menerima telepon dari Charlotte soal adiknya, dan Mio Sensei juga melihat Aoyagi bersama gadis kecil berambut perak. Karena itulah Mio Sensei sudah memberitahukan masalah ini ke Charlotte. Tak lama setelah itu Charlotte datang dengan wajah yang sangat panik. Ia bertanya di mana adiknya, tapi Mio Sensei berkata untuk lebih tenang karena adiknya saat ini sedang tertidur pulas. Ketika Charlotte melihat di sana ada Aoyagi yang menjaga Emma juga di sana dan menjadi tenang karena adiknya baik-baik saja. Aoyagi menjadi khawatir melihat Charlotte yang terjatuh tiba-tiba. Itu karena Charlotte merasa lega dan kehilangan semua kekuatannya. Charlotte berterima kasih ke Aoyagi karena sudah menolongnya, tapi ia tiba-tiba merasa malu karena saat ini ia pasti bau keringat. Tapi Aoyagi tak mempermasalahkannya. Charlotte menatap Aoyagi yang membuat Aoyagi bingung kenapa. Itu karena Aoyagi sangatlah baik dan juga sudah membantu Emma. Tapi Aoyagi lebih kaget karena Charlotte mengingat namanya. Itu karena Aoyagi sudah menolong Charlotte hari ini, dan tentu saja Charlotte mengingat nama Aoyagi. Itu membuat Aoyagi merasa malu dibuatnya. Mio melihat Aoyagi yang tiba-tiba bersikap malu seperti itu dan membuat Aoyagi menjadi panik. Mio menggoda dan berkata apakah ia boleh mengambil foto Aoyagi yang sedang malu-malu itu. Tapi Aoyagi mencoba melarikan diri tapi ditahan oleh seseorang, dan itu adalah Emma yang terbangun dari tidurnya. Emma bertanya apakah Aoyagi akan pulang ke rumah. Aoyagi meminta maaf karena ia akan pulang ke rumah. Juga kakaknya Emma sudah ada di sini, dan itu benar ada Charlotte
Charlotte di sana yang membuat Emma menjadi senang. Tapi Emma masih saja menahan Aoyagi dan tak melepaskannya. Menurut Charlotte, Emma pasti sangat menyukai Aoyagi dan membuat Aoyagi kebingungan jadinya. Charlotte bertanya apakah Akihito adalah nama depan Aoyagi, dan Aoyagi membenarkannya. Tampaknya Charlotte memikirkan sesuatu. Lalu Charlotte berkata kepada Emma, kenapa tak memanggil Aoyagi Oni-chan atau kakak? Itu karena Charlotte merasa orang Jepang seperti Aoyagi pasti tak terbiasa mendengar seseorang yang lebih muda dari mereka memanggil namanya, dan Aoyagi mengerti soal itu. Charlotte mengajarkan Emma bagaimana cara memanggilnya, dan setelah pengucapannya lancar, Emma memanggil Aoyagi dengan sebutan Oni-chan atau kakak dengan wajah yang ceria tentunya. Tentu itu membuat Aoyagi dan Miu Sensei menjadi tak berdaya akan keimutan Emma. Charlotte menjelaskan kalau Aoyagi harus pulang ke rumahnya dan Emma juga harus pulang bersama Charlotte. Tapi Emma tak ingin pulang dan ingin bersama Aoyagi dan akan pulang bersama Aoyagi. Tapi itu membuat Charlotte dan Aoyagi menjadi panik dibuatnya, dan cerita pun berlanjut.